Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video YouTube saya. Perkenalkan kembali, nama saya Silseher Samerlim dengan NIM 4524091079. Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Besoa, Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah Psikologi Umum dan materi tentang teori perkembangan Erik Erikson dan Sigmund Freud. Pada teori yang pertama ialah teori perkembangan dari Erik Erikson. Nah teman-teman, teori perkembangan menurut Erik Erikson ada 8. Nah yang pertama itu pada umur 0-1 tahun, bayi harus mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Jika kebutuhan mereka terpenuhi teman-teman, maka mereka akan mengembangkan rasa kepercayaan yang baik. Nah, yang kedua, pada umur 1 hingga 3 tahun, balita mulai belajar mengendalikan tubuh dan lingkungannya. Jika mereka merasa gagal, mereka bisa merasa malu dan ragu terhadap kemampuan diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga, pada umur 3 hingga 6 tahun, anak mulai berinisiatif dalam bermain dan interaksi sosial bersama teman mereka. Jika interaksi mereka ditolak, mereka bisa merasa bersalah. Nah, yang keempat teman-teman, pada umur 6 hingga 12 tahun. Di usia sekolah mereka mulai mengembangkan kemampuan akademis dan sosial. Ketika mereka merasa gagal dalam mencapai prestasi yang diharapkan, mereka dapat merasa inferior atau down. Nah, pada nomor urut yang kelima, pada umur 12 hingga 18 tahun teman-teman. Pada masa remaja ini, mereka mencari identitas diri mereka. Mereka mengeksplor semua peran sosial, nilai, dan keyakinan untuk menemukan jati diri mereka. Nah, pada nomor urut yang keenam, pada umur 20 hingga 40 tahun. Umur ini disebut dewasa muda. Mereka mulai membentuk hubungan intim dengan orang lain. Saat gagal membangun hubungan yang bermakna, dapat menyebabkan perasaan mereka terisolasi, teman-teman. Pada nomor urut yang ketujuh, pada umur 40 hingga 65 tahun. Ini disebut usia dewasa tengah. Mereka berfokus pada kontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan, keluarga, dan kegiatan lainnya. Jika mereka gagal, mereka mengalami perasaan hampa. Dan pada urut terakhir atau urut yang ke-8, pada umur 65 ke atas. Usia ini disebut dengan lanjut usia. Mereka menilai kehidupan mereka. Jika mereka merasa puas dengan kehidupan yang telah mereka jalani, mereka akan merasa integritas. Begitupun dengan sebaliknya, jika mereka gagal, mereka mengalami penyesalan dan keputusasaan. Selanjutnya teman-teman adalah teori perkembangan menurut Sigmund Freud. Nah, teori perkembangan menurut Sigmund Freud itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah tahap oral. Tahap oral itu pada usia 0-2 tahun. Sumber utama interaksi anak dengan dunia adalah melalui mulut, seperti menyusu dan mengisap. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu pada tahap anal pada usia 2 hingga 3 tahun. Anak-anak belajar mengontrol otot sfinkter, seperti latihan buang air kecil dan buang air besar sendiri di toilet. Nah, nomor urut yang ketiga, yaitu tahap palik, pada usia 3 hingga 7 tahun. Nah, pada tahap ini teman-teman, anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki rasa ketertarikan kepada ibunya sendiri dan memiliki rasa cemburu atau menganggap ayahnya itu sebagai saingan. Begitupun sebaliknya, anak perempuan memiliki rasa ketertarikan kepada ayahnya dan memiliki rasa cemburu atau menganggap ibunya itu saingan. Nah, pada tahap yang keempat ialah tahap laten. Tahap laten ini pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai melakukan aktivitas non-seksual seperti sekolah, bermain, dan hubungan pertemanan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tahap genital pada usia 11 hingga dewasa. Tahap ini dimulai pada masa pubertas, ketika libido terfokus pada alat kelamin, tetapi pada tahap ini dalam konteks hubungan seksual yang lebih matang dan berkembang teman-teman. Nah, sekian video penjelasan saya tentang materi teori perkembangan menurut Erik Erikson dan Sigmund Freud.
Mohon maaf bila selama video saya ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.